Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Scaper. Dalam video ini gue pengen berbagi tips mengenai perawatan aquascape yang gue pakai buat tank-tank aquascape gue gitu ya. Jadi di sini gue pakai produk dari One. Ini yang biasa gue pakai. Itu rutin treatmentnya gitu ya. Perawatannya ini gue tunjukin satu-satu dulu. Kayak misalnya Bio One. Ini Bio One, kemudian ada Verti1 Micmac, kemudian Verti1 FE, ada juga Alga Killer sama Snail Killer. Oke, gue bakal jelasin satu persatu sama dosisnya gitu ya. Jadi yang pasti gue pakai nih tiap minggunya itu Bio One. Kenapa gue pasti pakai ini tuh bisa jadi booster bakteri baik gitu ya, booster bakteri maksudnya tuh kayak buat pengganti bakteri yang baru gitu. Kita kan kuras paling nggak setengahnya gitu, misalnya setengah dari tank, kemudian pasti kan butuh kayak bakteri-bakteri yang buat ngurai kotoran, terus bekas cangkang udang sama bekas pakan yang ada di dasar tank aquascape gitu. Jadi gue pakainya ini sebagai pengganti bakterinya. Kemudian ini juga dapat membantu mengurangi amonia lebih cepat gitu ya, yang kayak tadi gue bilang. Ini juga dapat ngebantu proses fotosintesis tanaman. Jadi kan biasanya pas kita nyalain gitu ya, si tanaman tuh pasti udah mulai fotosintesis gitu. Jadi buat dosis pemakaiannya yang ini tuh 1 pump buat 100 liter tank aquascape. Jadi kayak kalian bingung misalnya ukuran tank aquascape kalian berapa liter, itu cara ngukurnya panjang kali lebar dikali tinggi terus dibagi 1000, itu ketemu berapa liter tank kalian. Oke, lanjut kita ke FE, Verti FE. Jadi buat FE ini gue pakai buat ngecerahin tanaman. Jadi kayak kebutuhan tanaman yang hijau, kita kan butuh cerahnya juga biar hijaunya lebih jreng, kemudian yang warna merah juga lebih cerah gitu. Jadi gue pakai yang ini. FE ini gue pakai bebarengan sama Micmac. Kenapa gue pakai bareng? Karena ini tuh ya sama-sama buat segala kebutuhan nutrisi gitu. Nutrisi tanaman itu bareng, maksudnya ya kita kasihnya bareng biar nutrisinya juga yang masuk bareng gitu. Jadi yang pertama FE yang tadi gue bilang udah buat warna gitu kan. Kemudian dosisnya buat dua ini pemakainya bareng, dosisnya 2-3 kali pump buat 100 liter tank aquascape. Nah, kita fokus ke Micmac. Jadi Micmac ini banyak banget manfaatnya. Itu tuh kayak nutrisi lengkap tanaman. Jadi udah termasuk nutrisi mikro dan makro yang sangat dibutuhkan buat tanaman. Nutrisi makro merupakan kebutuhan penting dalam tanaman aquascape yang biasanya tuh diserap dari udara. Sedangkan di aquascape pastinya nyerapnya dari air gitu. Selain nutrisi makro dan juga mikro, pasti ada juga kebutuhan tanaman yang lainnya ya. Kayak di sini misalnya nitrogen, fosforus, potasium, magnesium, mangan, boron, zinc, kobalt, dan lain sebagainya. Ntar gua tulis aja di bawah gitu. Jadi semuanya itu tuh kebutuhan nutrisi tanaman yang harus dipenuhi. Jadi buat tanaman yang misalnya kalian kok tanaman pas gue beli sehat gitu, kenapa pas masuk ke tanaman gue jadi kuning atau kenapa gitu, atau mati misalnya. Ya mungkin salah satu unsurnya itu kurang gitu. Jadi kalian ya sebenarnya bukan menggurui atau gue sok pinter atau gimana, gue juga masih belajar gitu. Ya mau nggak mau kita emang harus belajar mengenai kebutuhan nutrisi tanaman buat aquascape gitu. Oke, lanjut yang Alga Killer. Alga Killer ini ya fungsinya buat ngebunuh alga gitu. Jadi treatmentnya tuh buat pemakaiannya, gue biasanya kalau misalnya ada tanaman yang keserang alga gitu, yang misalnya tanaman bisa gue ambil, bisa gue treatment di luar, itu gue ambil tanamannya terus gue semprotin nih si Alga Killer ini. Nah buat penyemprotannya ya sekali semprot atau 2 semprot aja, tergantung ukuran si tanaman gitu sama berapa banyaknya alga gitu. Jadi kayak misalnya gue ada bakteri, gue ambil bakteri, gue semprot 1-2 gitu, terus gue diemin dulu selama 5 menit, terus abis itu gue cuci, baru gue masukin lagi ke dalam tank.
kalau misalnya alganya udah ada di dalam tank yang udah nggak bisa kita ambil gitu, kayak misalnya di moss atau di nempel di kayu gitu, di hardscape kan, pasti kita nggak bisa angkat. Nah itu gue kuras dulu airnya, kira-kira sampai di mana itu alganya ada gitu, misalnya sampai tengah atau sampai sepertiganya, disisain sepertiga gitu ya. Kemudian baru gue semprot si alga killer ini. Nah itu gue tungguin sekitar 3 menit sampai 5 menit lah, baru gue isi lagi airnya. Kemudian ini tuh buat pemakaiannya kayak misalnya kan nggak bisa sekali langsung hilang gitu, ya kalian bisa tungguin kisaran 2 hari 3 hari. Kalau ternyata alganya masih ada, kalian bisa ngulangin lagi prosesnya gitu, kemudian dicoba treatment lagi yang udah dilakuin, ulangin lagi gitu sampai alganya tuh bener-bener hilang. Maksudnya ini memang bukan instan gitu. Lanjut yang terakhir tuh ada snail killer. Snail killer ini ya kayak namanya, ini buat ngebasmi keong-keong yang ada di dalam tank aquascape. Jadi kalau misalnya kalian punya keong yang kalian seneng, kayak keong assassin, keong tanduk, atau keong turbo, ya angkat dulu sebelum dikasih snail killer ke dalam tank aquascape kalian. Kayak kalian bisa pindahin ke tempat yang lebih aman dulu, kayak misalnya di tank lain. Kalau nggak ada ya kalian bisa taruh di toples atau di mana gitu kan. Jadi buat pemakaiannya, setelah kita tuang snail killer ini, itu kita matiin si filternya. Itu kita tungguin kisaran 1 hari lah, biar si snail killer ini bekerja dulu di dalam tank gitu. Jadi biar keong-keong pada mati dulu. Nah kalau misalnya itu nggak mati, maksudnya nggak benar-benar tuntas gitu ya, kita ulangin kayak yang tadi si alga killer ini gitu. Kita ulangin proses treatmentnya itu sampai bener-bener mereka tuh habis atau mati gitu keong-keongnya. Terus apa ya, ini juga bisa buat jadi pencegahan. Jadi kayak misalnya kalian beli tanaman baru gitu, sebelum tanamannya masuk ke tank kalian bisa treatment dulu tanamannya, misalnya kayak di dalam ember atau wadah gitu ya. Kalian masukin dulu air biasa gitu di situ, kemudian tuangin si snail killer ini. Jadi misalnya kayak ada telur-telur keong, itu udah pasti mati sama si snail killer ini. Jadi kayak misalnya yang banyak tuh biasanya dari pasir malang. Misalnya kalian pakai pasir malang gitu ya, sebisa mungkin pasir malang itu kalian rendam dulu sama air yang udah dicampurin sama ini. Jadi nanti ya nggak mesti dari pasir malang, biasanya semua jenis hardscape sih ya, hardscape batu gitu, kayak misalnya batu lava rock tuh, itu juga biasanya ada telur-telur keongnya. Nah buat snail killer ini gue udah pernah cobain, gue nanti kasih lihat shootnya di sini. Ada banyak banget keong yang udah pernah mati, jadi udah pasti ampuh gitu pakai snail killer ini. Oke, ini contoh keong yang udah pernah mati, gue pakai snail killer. Ini ya gue prosesnya yang kayak tadi gue jelasin. Ini sisa cangkang-cangkangnya aja udah gak ada yang gerak. Ini tank-tank penampungan kayak gini jadi berantakan. Ini banyak banget keong. Oke, mungkin cukup ini aja nge-shoot buat snail killernya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu gue bahas mengenai perawatan dan kebutuhan nutrisi buat tanaman aquascape. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dan kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi dalam video ini, gue mohon maaf karena gue juga di sini masih belajar gitu. Oke, kurang lebihnya gue mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.